message. Are you possible to monitor our real sources traceable? Come on. You disloyal. Halo Sobat Ceger, kembali lagi bersama Bang Bejo yang barusan makan olive chicken ya kan. Soalnya habis disawer sama Mas Hisham Pro 1976 dari Malaysia. Halo Malaysia, salam dari Indonesia juga. Terima kasih banyak Mas, semoga berkah sawerannya. Dan Bang Bejo mewakili segenap tim Refresh Movie mendoakan semoga Mas Hisham Pro sehat selalu, amin. Buat yang lain kalau mau nyawer boleh banget nih. Kemarin ada yang nanya, Bang nyawernya kayak gimana caranya? Oke, jadi tinggal cari aja tombol super thank yang ada logo dolarnya ini, yang ada di samping tombol like dan juga subscribe. Nanti tinggal pilih aja beberapa nominal yang mau disawer. Yang paling pojok kanan juga nggak apa-apa, terima kasih banget. Cuah. Dan boleh banget kalau kalian mau nitip salam, curhat, bahkan kalau butuh wejangan dari Bang Bejo juga boleh, ya kan? Mau nyawer doang juga boleh. Yang namanya sesama manusia kan sebaiknya saling berbagi, ya kan? Aduh. Tapi ya lumayan lah buat bantu Bang Bejo beli rokok Aspro sama tim, ya kan? 1 bungkus bagi 5. Pokoknya selama hidup di dunia ini kita harus bermanfaat untuk orang lain. Karena sebagai makhluk sosial kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Tapi jangan sampai kita menyusahkan orang lain juga. Makanya Bang Bejo kali ini bakal menceritakan film The Fifth Estate yang rilis tahun 2013. Film ini merupakan kisah nyata dari Julian Assange yang merupakan seorang hacker jenius sekaligus pendiri situs Wikileaks. Melalui situs Wikileaks ini, Julian membocorkan dokumen rahasia negara maupun perusahaan besar di berbagai negara dunia demi mengungkapkan kinerja pemerintah yang menipu rakyat dan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Anjir, seru kayaknya. Gimana nih perjuangan Julian? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Pada saat itu di Berlin tahun 2007, seorang pria jenius bernama Daniel Berg baru aja ketahuan oleh bosnya sedang berkirim email dengan teman virtualnya. Tapi begitu bosnya menegur, Daniel justru memilih pulang. Ia sudah nggak tahan lagi berada di kantor itu yang memiliki jam kerja gila-gilaan. Bahkan harus lembur di malam tahun baru. Ini pasti kantor yang bosnya selalu bilang kantor adalah rumah keduamu. Halah baca. Daniel sebenarnya sempat protes, tapi ia nggak ingin menjelaskan lebih lanjut karena ia harus segera pergi ke suatu tempat. Dan tempat yang dimaksud adalah pusat kongres di Berlin. Di tempat itulah pada akhirnya Daniel bertemu dengan teman virtualnya yang nggak lain dan nggak bukan adalah Julian Assange. Julian Assange ini sebelum menjadi Dr. Strange, ia adalah seorang hacker jenius pertama di dunia yang pernah meretas sistem di masa remajanya. Di antaranya sistem milik pemerintah, jaringan militer, bank, dan masih banyak lagi. Dan kini Julian meluncurkan situs yang bernama Wikileaks, di mana situs Wikileaks ini sering mengunggah dokumen rahasia negara dan perusahaan besar kepada masyarakat. Dan berkat keberaniannya itu, Wikileaks berhasil mengungkap banyak skandal pemerintahan yang terjadi di berbagai negara. Siang ini, Julian ingin mengenalkan Wikileaks kepada masyarakat. Namun panitia kongres menolak kehadiran Julian dengan alasan jadwalnya udah penuh. Untuk itulah, Daniel yang baru bertemu dengan Julian langsung mengambil perannya. It's empty until the talk about hacking video games. Shouldn't be a problem. Singkat cerita, Daniel akhirnya membantu Julian menyiapkan presentasinya yang sedang sepi peminat, seperti yang kemarin cuma 16%. Padahal di dalam presentasi itu, Julian menjelaskan bagaimana cara Wikileaks dalam memperoleh informasi rahasia dari berbagai sumber. Dan karena informasi yang didapat termasuk dokumen yang berbahaya, Julian pun memastikan bahwa keamanan para narasumber pasti terjamin. Ia akan menjaganya dengan membuat mereka tetap anonim, supaya tidak mendapat gangguan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Beberapa saat kemudian setelah presentasi itu selesai, Daniel segera mengikuti Julian.
Dari situ Daniel mengenal Julian yang ternyata memiliki masa lalu yang buruk, dan dari pengalaman itulah Julian kini memiliki keberanian untuk mengungkap informasi rahasia negara yang bisa merugikan masyarakat secara umum. Setelah itu Julian mengenalkan WikiLeaks lebih jauh kepada Daniel. Julian mengaku kalau saat ini WikiLeaks memiliki banyak sukarelawan yang menyaring informasi dari para sumber yang telah mereka dapatkan. Sementara ini, WikiLeaks sedang mengolah informasi dari bocoran dokumen keuangan milik bank terbesar di Swiss yang bernama Julius Baer. Informan WikiLeaks ini rupanya telah menemukan dokumen rahasia yang menjadi bukti bahwa bank tersebut melakukan manipulasi pajak yang merugikan negara dan tentu saja masyarakat luas. Dan karena Julian tahu kalau Daniel masih penasaran dengan WikiLeaks, maka Julian pun mempercayakan setumpuk dokumen rahasia itu dan meminta Daniel untuk melakukan verifikasi. Maka pagi ini Daniel pun melakukan verifikasi dokumen tersebut secara sembunyi-sembunyi di kantornya. Yang membuatnya sangat terkejut adalah karena dokumen rahasia itu ternyata memang benar adanya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, tindakan Daniel ini membuatnya ketahuan. Setelah itu Daniel pun melaporkan penemuannya kepada para anggota WikiLeaks yang lain yang cuma tersambung melalui virtual. Dan dari obrolan grup chat itu Daniel harus menemui informan mereka yang merupakan karyawan Bank Julius Baer untuk memastikan bahwa dokumen rahasia itu memanglah valid. They have hundreds of clients from New York to Moscow. I'll explain the documents, but you never... Schmidt. Daniel Schmidt. Gak lama kemudian setelah pertemuan Daniel dengan karyawan bank itu, ia segera melaporkannya kepada tim WikiLeaks. Dan dalam waktu yang singkat, WikiLeaks segera merilis berita manipulasi pajak yang dilakukan oleh Bank Julius Baer di dalam situsnya. Hal itu pun langsung direspon oleh Bank Julius Baer dengan cepat. Bank itu segera menghubungi para pengacaranya yang tersebar di berbagai negara untuk menghentikan situs WikiLeaks yang telah membocorkan rahasianya. Gak lama situs WikiLeaks pun mendapat serangan cyber sampai membuat situs itu sempat offline. Namun dokumen rahasia Bank Julius Baer itu telah tersebar luas dan membuat banyak pihak langsung memberi perhatian kepada WikiLeaks. Salah satunya adalah media massa besar yaitu The Guardian. Nick yang merupakan seorang jurnalis Guardian itu justru berkenan untuk membantu WikiLeaks memulihkan situs mereka. Dan tidak hanya dari The Guardian, para hacker dunia pun banyak yang bersimpati, bahkan bersedia menyumbangkan domain mereka untuk menjaga data informasi yang ada di WikiLeaks. Jadi meskipun WikiLeaks sekarang nggak bisa diakses sama sekali, namun WikiLeaks telah mendapat dukungan dari banyak publik. Karena hal itulah pihak Bank Julius Baer mengaku kalah hingga situs WikiLeaks akhirnya berhasil dikembalikan. Hal ini tentu membuat Daniel merasa menang. Ia lantas mengusulkan kepada Julian untuk merayakan bersama para sukarelawan yang belum pernah mereka temui secara langsung. Dan di sini Julian sudah berusaha menghindar, tapi Daniel tetap memaksanya untuk saling merayakan lewat Skype. Sampai akhirnya Julian tidak tahan lagi untuk merahasiakan sesuatu dari Daniel kalau sukarelawan itu adalah dirinya sendiri. Julian. Maka setelah mengetahui kalau Julian selama ini membohonginya, Daniel pun merasa kecewa. Akan tetapi Julian punya alasan tersendiri. Ia kemudian cerita tentang perjuangannya saat menjadi hacker bersama dua temannya yang lain yang mengungkap dokumen rahasia milik Departemen Pertahanan Amerika. Salah satu temannya itu akhirnya tertangkap gara-gara satu teman yang lain berkhianat dan melarikan diri. Jadi sejak saat itu Julian punya dendam pribadi terhadap pemerintah dan memutuskan untuk tidak akan pernah percaya pada siapapun. Ia lantas memperjuangkan situs WikiLeaks ini sendirian hingga ia bertemu dengan Daniel. Beberapa hari kemudian WikiLeaks pun mendatangi pertemuan antar jurnalis dan ia bertemu dengan Nick dan juga Ian. Ian pun menyoroti kinerja WikiLeaks yang menurutnya melanggar etika pers karena membongkar rahasia, termasuk membuka data pribadi seseorang. Hingga Ian mengkritik situs WikiLeaks yang kini justru down karena diakses oleh banyak orang.
Setelah mendengar kritikan itu, Daniel pun mengusulkan supaya mereka menambah server aja. Namun karena Julian mengaku kalau ia nggak punya cukup uang untuk itu, Daniel akhirnya memutuskan untuk menggunakan tabungan pribadinya untuk menambah server agar Wikileaks dapat tetap beroperasi. Penambahan server untuk Wikileaks itu membuat Daniel bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang hacker jenius juga yang bernama Marcus. Marcus yang melihat kedatangan Julian pun menyambutnya dengan antusias karena ia tahu sepak terjang Julian sebagai hacker di masa mudanya. Saking kagumnya dengan Wikileaks, Marcus bersedia bergabung dengan Wikileaks untuk menjaga situs mereka supaya tetap aman dari serangan hacker yang lain. Tapi Julian merasa keberatan karena pada dasarnya Julian punya trust issue kepada semua orang. Lalu keesokan harinya Daniel pergi ke kantor seperti biasa. Tindakannya yang sembunyi-sembunyi untuk Wikileaks sudah tidak bisa ditoleransi. Hingga Daniel pun memutuskan untuk resign aja dari kantor tersebut. Maka malam harinya, tepat malam Jumat Kliwon, Anke, pacarnya Daniel, sengaja menginap di apartemen Daniel untuk menemani pacarnya yang menjadi super sibuk gara-gara Wikileaks. Hal itu sebenarnya membuat Anke kecewa, tapi ia berusaha menahannya karena tahu kalau prioritas Daniel saat ini adalah Wikileaks. Daniel yang menyadari pacarnya sedang menahan kesal segera minta maaf. Ia berjanji untuk tetap memperhatikan kekasihnya meskipun ia sedang sibuk. Di saat mereka berdua akan menunaikan ibadah malam Jumat, tiba-tiba aja Julian datang ke apartemen Daniel karena ada info yang sangat mendesak dari Kenya tentang pelanggaran HAM. Kedatangan Julian ini membuat Anke nggak bisa lagi menahan amarahnya. Ia lantas pergi dari apartemen Daniel karena Daniel nggak bisa menepati janjinya. Meskipun sebelumnya Daniel telah berjanji, tapi nyatanya Daniel selalu menomorsatukan Wikileaks dibanding kepentingannya yang lain. Akhirnya setelah Anke pergi, Julian pun minta maaf meskipun ia tidak merasa bersalah. Julian pun justru menasihati Daniel bahwa yang namanya memperjuangkan kebenaran pasti membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Seperti Julian yang harus meninggalkan putranya di Australia demi mengembangkan Wikileaks. Beberapa hari kemudian, Wikileaks pun kembali merilis banyak berita baru. Hal ini pun membuat publik semakin bersimpati kepada Wikileaks. Bahkan perkembangan situs ini juga menarik perhatian Birgitta, seorang anggota parlemen Islandia. Birgitta pun bersedia melakukan apapun supaya Wikileaks tetap terjaga sebagai simbol suara publik. Dan ketika Julian merasa senang dan semakin bersemangat atas dukungan orang-orang ini, ia justru mendapat kabar buruk. Kabar duka yang datang dari Kenya itu membuat Julian merasa sangat emosional. Ia langsung menyuruh Daniel untuk merilis berita tentang pelanggaran HAM yang ada di sana, yang ternyata telah merenggut nyawa sahabatnya. Julian yang sedang marah pun menyalahkan semua orang, termasuk ketidakberdayaan media yang tidak bisa menginformasikan pelanggaran HAM itu sejak awal. Maka Daniel pun menenangkan partnernya itu terlebih dahulu, tapi Julian justru malah merasa makin kesal. Di sisi lain, Marcus pun memperkirakan adanya kebocoran data pada Wikileaks di bagian pelapor, sehingga tidak heran kalau narasumber mereka ketahuan. Untuk itu, Marcus pun meminta izin kepada Daniel untuk masuk ke dalam server utama dan memperbaiki sistem keamanannya. Namun setelah mendengar ini, Daniel merasa dilema karena sejak awal Julian sudah melarang siapapun untuk memasuki server utama Wikileaks. Sementara itu, beberapa hari kemudian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat langsung panik setelah melihat berita yang dirilis oleh Wikileaks mengenai dokumen rahasia Amerika. Sarah yang merupakan pemimpin departemen itu segera menghubungi NSA untuk menyelidiki kebocoran data ini. Karena Wikileaks gak mungkin memberitahu siapa informannya, maka Sarah pun meminta NSA untuk mencari tahu siapa yang mendapat akses atas data rahasia tersebut. Sementara itu, Wikileaks semakin sering menggelar konferensi pers untuk menunjukkan kesuksesannya.
Namun sebelum Julian yang menjadi juru bicara WikiLeaks naik ke panggung, Marcus memberitahunya bahwa sistem keamanan WikiLeaks sangatlah rentan, terutama bagian situs pengaduan. Dari sini Julian baru tahu kalau Daniel telah mengizinkan Marcus masuk ke server utama tanpa berdiskusi dulu dengan dirinya. Gak lama kemudian konferensi pers itu pun dimulai. Tim WikiLeaks telah merangkum berita dan dokumen rahasia yang berhasil mereka rilis. Daniel pun mengklaim kalau WikiLeaks telah mengunggah berita lebih banyak dibanding media-media besar seperti Guardian maupun Times. Which is why we are continually adding qualified, willing to put themselves on the line. Dan begitu acaranya selesai, Julian baru menuntut penjelasan kepada Daniel. Julian yang tadinya berusaha menahan kesal kini langsung meluapkan amarahnya. Apalagi ketika ia menemukan artikel berita jika Daniel telah bergabung di WikiLeaks sebelum situs itu diluncurkan. Padahal jelas-jelas Julianlah yang membuat situs itu sendirian. Akhirnya Daniel dan Julian pun berpisah. Daniel sendiri langsung menemui kekasihnya untuk minta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Sedangkan Julian terbang ke Norwegia untuk memenuhi undangannya Nick dalam seminar bersama para wartawan di sana. Dalam acara itu Julian datang terlambat karena ternyata ia sedang dikejar-kejar oleh CIA. Nick pun menyadari kalau Julian pasti punya informasi baru yang membuat CIA mengincarnya. Dan dari Nick jugalah yang menyadarkan Julian bahwa WikiLeaks membutuhkan orang-orang seperti Daniel yang bisa melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan itu benar adanya. Nick lantas memperingatkan Julian kalau ia harus berhati-hati meskipun mereka tampaknya bisa beraktivitas seperti biasa. Namun di luar sana pasti ada banyak sekali mata-mata yang sedang mengincar Julian. Dan mata-mata itu nggak cuma satu, ada yang berasal dari Amerika, ada yang berasal dari negara lain seperti Rusia yang terkenal lebih berbahaya. Beberapa saat kemudian, Julian pun memberitahu Nick bahwa WikiLeaks baru aja mendapat video tentang kekerasan terhadap reporter yang dilakukan oleh para militer. Maka Nick pun segera menyuruh Julian pergi ke lokasi. Sementara itu, Julian juga menghubungi Daniel dan meminta tim WikiLeaks untuk berkumpul. Esok paginya, seluruh tim WikiLeaks memeriksa video tersebut dan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi rahasia itu benar adanya. Dan jika memang terbukti benar, berarti pasukan militer Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran terhadap warga sipil. Untuk itu, Julian pun sebagai juru bicara WikiLeaks juga harus bersiap untuk melakukan konferensi pers terhadap munculnya video ini. Daniel pun menyemangati Julian bahwa saat ini Julian gak boleh takut terhadap apapun, karena sekarang Julian gak sendirian dan para tim WikiLeaks akan terus memberikan dia dukungan penuh. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, NSA telah menemukan seseorang yang telah membocorkan dokumen rahasia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dan dia adalah seorang halodeck cabang Amerika yang berusia 22 tahun yang segera diamankan oleh NSA. Akan tetapi permasalahannya adalah tentara muda itu membocorkan semua dokumen militer termasuk pesan diplomasi yang dapat mempengaruhi hubungan Amerika dengan para sekutunya. Nama Sarah Palin juga ada di sana. Tapi saat ini yang paling penting adalah dokumen rahasia itu memuat nama informan yang seharusnya dilindungi. Untuk itu pemerintah Amerika Serikat seharusnya bergerak untuk mengamankan para narasumber yang tertulis di dokumen rahasia itu. Informasi ini juga membuat tim WikiLeaks panik. Di sisi lain, Nick sedang berusaha menghubungi Julian namun belum mendapat tanggapan. Nick kemudian berkata bahwa ia bersedia membantu WikiLeaks untuk mengelola informasi ini. Bahkan tidak cuma dari Guardian, tapi dari The New York Times juga bersedia membantu. Sementara itu, Daniel langsung mengkonfirmasi Julian tentang kiriman dokumen rahasia itu, yang ternyata Julian telah memilikinya dan ingin segera mengunggahnya tanpa sensor sama sekali. Daniel dan teman-temannya pun segera melarangnya, karena itu bisa membuat situasi mereka berada dalam bahaya. Tapi Julian justru malah marah karena ia ingin segera merilis artikelnya supaya seluruh dunia tahu kalau pemerintah bisa sekejam itu terhadap warga sipil.
Akhirnya Daniel dan teman-temannya pun bergerak untuk menemui Julian. Dan begitu sampai di bandara, Julian pun merasa terkejut karena teman-temannya berhasil menemuinya. Sementara Julian sendiri berusaha menghindari mata-mata maupun pihak-pihak lain yang kini sedang mengincarnya. Gak lama kemudian Julian, Daniel, dan Brigitta menemui Nick. Nick lantas menjelaskan maksudnya untuk membantu WikiLeaks merilis artikel dari dokumen rahasia yang mereka dapatkan itu. Nick kemudian memberi usul kepada Julian untuk meresmikan WikiLeaks sebagai media jurnalistik. Karena dengan begitu WikiLeaks akan memiliki payung hukum, meskipun pada akhirnya WikiLeaks juga harus tunduk pada hukum. Di sini Julian merasa keberatan, namun akhirnya ia memutuskan untuk berbagi informasi tersebut dengan beberapa media besar. Walaupun WikiLeaks juga akan merilis dokumen rahasia itu beberapa hari lagi. Media-media besar itu pun kemudian sibuk. Mereka harus menerjemahkan konteks dokumen militer rahasia itu supaya bisa dipahami oleh orang awam. Sementara itu, di sisi lain Departemen Luar Negeri Amerika juga sedang merasa panik. Hingga Sarah baru menyadari kalau mereka harus segera menyelamatkan temannya yang sedang berada di Irak. Sarah kemudian memberitahu temannya itu dengan kode tertentu yang menyuruhnya untuk segera pergi bersama keluarganya karena situasinya sangatlah berbahaya. Sementara itu, Daniel yang harus mengubah format file sebanyak 91.000 halaman itu sampai ketiduran di kantor The Guardian. Di situ Daniel bertemu dengan dua karyawan media tersebut yang menyadarkan Daniel kalau ia butuh waktu untuk melakukan penyuntingan. Daniel kemudian menemui Julian yang pada intinya mereka tidak akan bisa mengunggah seluruh dokumen rahasia itu karena menyangkut hidup banyak orang. Julian pun tambah marah karena dari awal WikiLeaks dipercaya tidak melakukan sensor terhadap apapun. Baginya penyuntingan hanya akan membuat bias dan itu menurunkan kredibilitas situsnya. Hingga akhirnya keduanya pun berdebat sampai Julian mengeluarkan Daniel dari WikiLeaks. Julian pun udah gak peduli sama Daniel lagi dan 4 hari lagi ia akan melakukan konferensi pers atas dokumen rahasia pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Amerika. Sementara itu, Marcus dan Brigitta menghubungi Daniel dan memintanya untuk menghentikan Julian. Akan tetapi, Daniel sudah yakin kalau Julian tidak akan pernah mau mendengarkannya lagi. Untuk itu, Daniel pun mengajak Marcus untuk bertemu menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, untuk menghentikan Julian, Daniel dan Marcus dengan berat hati terpaksa menonaktifkan WikiLeaks. Bagi Daniel, keputusan ini tentu aja nggak mudah, tapi ia tak punya pilihan lain karena hidup banyak orang jauh lebih penting dibanding kerja kerasnya selama ini mengembangkan situs WikiLeaks ini. Maka tanpa berdiskusi lebih panjang, Daniel langsung menghapus sistemnya. If you want to do this, we have to do it now. Takes two things to change the world. Good journalism. Beberapa saat setelah Julian melakukan konferensi pers, Julian baru mengetahui hal itu. Tentu saja ia merasa begitu kesal, kecewa, dan marah terhadap Daniel yang menurutnya telah melangkahi keputusannya. Sementara itu di sisi lain, berkat bocoran data rahasia ini, Sarah pun malah dipecat dari Departemen Luar Negeri. Ia pun merasa karir yang telah ia bangun dari nol sejak ia miskin seperti Bang Bejo sekarang langsung hancur begitu dokumen rahasia itu bocor ke publik. Dan setelah WikiLeaks berakhir, Nick dan Daniel pun bertemu untuk membicarakan masalah ini. Sebagai wartawan senior, Nick memuji keberanian Julian. Saat ini dunia jurnalistik membutuhkan mental seperti itu untuk melawan kekuasaan jahat dan menyuarakan hak rakyat. Daniel pun menyetujuinya meskipun ia menyayangkan Julian yang pada akhirnya menjadi egois dan justru mengedepankan emosional. Sementara itu di tempat yang terpisah, Julian sebenarnya mendapat apresiasi dari banyak orang.
Tapi dia mengatakan kalau kesalahan terbesarnya adalah merekrut seseorang seperti Daniel. Baginya, Daniel telah menghancurkan seluruh usaha dan perjuangan yang ia bangun sejak awal. Jadi sampai sekarang Julian tetap menganggap Daniel hanya seorang yang telah menjadi perusak Wikileaks. Padahal situs tersebut telah membantu banyak orang untuk memantau kinerja pemerintah yang ada di negaranya masing-masing. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart